Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on channel News Point. Masjid Raden Patah UB menyambut persiapan perkuliahan hybrid dengan menerapkan prokes secara kegiatan ibadah hybrid. Pengurus masjid menyiapkan petugas di semua pintu masuk masjid pada waktu sholat untuk memantau pelaksanaan prokes jamaah. Penerapan prokes pada masa perkuliahan hybrid menjadi perhatian pengurus Masjid Raden Patah UB. Nur Hidayat, pengurus masjid, menjelaskan pada pelaksanaan kuliah hybrid dipastikan jamaah masjid akan bertambah, sehingga pihaknya akan menurunkan sejumlah petugas untuk memantau penerapan prokes pada waktu sholat dan kegiatan pendukung ibadah lainnya. Untuk beberapa persiapan di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya ini mengantisipasi sistem perkuliahan hybrid, kami telah memberikan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan protokol kesehatan yang akan kita terapkan di masjid ini. Yang pertama adalah tentunya seperti yang sudah kita laksanakan sejak awal pandemi, bahwa kami akan tetap mempersiapkan petugas di lapangan di setiap pintu masuk masjid, terutama pada jam-jam ramai ya, mulai zuhur sampai dengan isya. Selama itu nanti akan ada petugas yang standby di setiap pintu masjid untuk apa? Untuk mengawal secara ketat protokol kesehatan kepada jamaah yang akan memasuki masjid untuk sholat. Terutama yang pertama adalah memakai masker dengan sempurna, menutup bagian hidung dan mulut. Yang kedua, kita sediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk masjid. Dan yang ketiga, tetap mengawasi jamaah untuk tetap menjaga jarak aman pada saat di dalam masjid. Kemudian juga kami juga akan melaksanakan kebijakan untuk sementara selama pandemi ini, setelah sholat selesai, maka jamaah kami persilakan untuk segera meninggalkan ruangan agar mereka tidak berlama-lama di dalam ruangan masjid. Selain menerapkan prokes, Masjid Raden Patah UB juga akan memulai kembali kajian rutin setiap Kamis sore secara hybrid. Nantinya jamaah yang ingin mengikuti kajian dibatasi 50 peserta yang mendaftar terlebih dahulu secara online. Kajian Islam tematik yang diadakan setiap Kamis sore di Masjid Raden Patah akan dibuka kembali mulai pekan depan. Nur Hidayat, pengurus Masjid Raden Patah, menjelaskan kajian yang semula online akan dilakukan secara hybrid dengan peserta luring maksimal 50 dan sisanya secara online. Sebagai bentuk persiapan, pihak masjid akan menyediakan formulir secara online untuk diisi dan mendapatkan tiket masuk untuk mengikuti kajian. Dengan sistem ini diharapkan peserta kajian akan tetap terkontrol dan tidak menimbulkan kerumunan baru di dalam masjid. Insya Allah untuk mulainya sistem perkuliahan hybrid ini, kami juga mulai akan melaksanakan beberapa kajian atau kegiatan yang sifatnya luring. Mungkin selama ini kita online gitu ya, tapi sekarang kita sudah akan mulai luring. Namun demikian kita tetap memberikan batasan-batasan dalam jumlah jamaah yang akan kita hadirkan. Seperti misalnya yang pertama, kita akan mengadakan kajian Islam tematik menjelang maghrib atau kismala, ya, kajian tematik setiap hari Kamis sore, sekaligus nanti akan dilanjut dengan buka puasa bersama. Kita akan sediakan menu buka puasa bersama.
dengan jamaah rata-rata kita batasi 50 sampai 100 orang setiap kajiannya. Nah, namun demikian kami juga tetap menyediakan kajian melalui via online bagi jamaah, adik-adik mahasiswa yang tidak bisa mengikuti secara luring. Jangan khawatir, kami juga sediakan saluran untuk kajian via online. Nah, bagaimana caranya bagi adik-adik mahasiswa atau jamaah yang ingin mengikuti jamaah secara luring, nanti bisa mendaftarkan diri melalui format yang sudah kami sediakan di online, secara online, kemudian nanti akan bisa mendapatkan tiket. Dari situlah kemudian nanti tiketnya akan diserahkan kepada panitia pada saat kajian. Kampung kuno yang berada di Desa Wisata Gubuk Lakah, Kabupaten Malang, berbenah dengan mempercantik beberapa koridor kampung dengan seni instalasi bambu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali wisata desa dan menyambut wisatawan. Pemasangan instalasi bambu merupakan dukungan dari Kementerian PUPR yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa arsitektur UB. Kegiatan merajut bambu yang dilakukan di Desa Wisata Gubuk Lakah ini merupakan kegiatan mahasiswa arsitektur UB, kegiatan luar kampus yang bertujuan untuk salah satunya melatih mahasiswa untuk mempraktekkan teori dan skill yang mereka dapat di kampus untuk dipraktekkan di dunia nyata, khususnya di masyarakat. Dalam hal ini yang terkait dengan bambu, dengan desain bambu sebagai seni instalasi untuk desa wisata Gubuk Lakah, khususnya di lokasi Kampung Kuna di desa Gubuk Lakah. Kampung Kuna sendiri ini adalah merupakan satu upaya untuk meningkatkan kembali atau menggairahkan kembali kegiatan wisata yang sempat mandek karena pandemi 2 tahun ini. Nilam Wardasari memaksimalkan peran promosi melalui jejaring WhatsApp dan Instagram dalam memasarkan pizza Pawon Tambun. Dengan media yang terbatas, Nilam mengaku memiliki repeat order yang cukup tinggi. Dari repeat order tersebut, dirinya dapat mengenali konsumennya dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. Untuk kedepannya, Nilam akan menambah lini promosi dengan menjaga kemampuan produksi pizza miliknya agar sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. Prospek dari konsumen gitu ya, yang repeat ordernya itu tinggi gitunya. Bahkan kalau dibilang produk-produk saya ini masih dipromosikan di media yang sangat terbatas ya, masih lewat WA sama Instagram, baru 2 media saja. Oh ada, saya lewat GoFood tapi itu jalan, cuma tingkat kelarisannya beda gitu ya, sama lewat WA sama Instagram aja gitu. Nah, jadi sehingga kalau ditanya siapa sih yang menjadi konsumen loyalnya, ya itu aja sebenarnya gitu loh. Tapi itu bagi saya itu menunjukkan bahwa ya produk saya ini adalah produk yang sangat layak untuk di repeat order dan konsumennya ini adalah konsumen yang loyal gitu. Nah, jadi kalau ditanya enak enggak, ya tanya aja tuh mereka yang belinya nggak hanya 1 kali aja gitu loh, tapi sudah berulang kali gitu. Nah, jadi kalau enak pasti enak. Dan saya juga menyadari gitu ya, saya menyadari bahwa kayaknya saya perlu promosi lebih luas lagi gitu ya. Entah itu membuka gerai ya, outlet kecil-kecilan gitu ya, atau mungkin menambah media-media lain gitu ya untuk promosi. Itu pasti ada rencana. Cuma kendalanya adalah di produksinya. Saat ini masih di situ ya. Jadi masih mengatur dulu bagaimana caranya Pawon Tambun ini bisa produksi lebih banyak gitu ya.
untuk memenuhi keinginan dari customer nantinya gitu ya. Karena Bermula saat pandemi yang harus banyak beraktivitas di rumah, Nila Muadesari warga Kota Malang membuatkan pizza untuk anggota keluarganya. Tidak disangka seisi rumahnya menyukai sehingga terbesit keinginan untuk membuat pizza dan dimsum untuk dijual. bisnis, mungkin saya bisa bilang ini bisnis kecil-kecilan ya, masih bisnis rumahan saya ini mulai pandemi, yaitu tahun 2020. Seingat saya ini adalah bulan Juni kalau nggak salah ya. Pertama kali iseng bikin pizza ya. Produknya pertama adalah pizza, iseng bikin pizza. Waktu itu kok kebetulan ya seluruh orang yang ada di rumah saya itu suka. Nah, lalu akhirnya mereka minta lagi dibikinkan besoknya. Ya wes saya bikinkan lagi sampai akhirnya ada ide iseng, waduh ini kalau dijual kira-kira laku nggak ya? Gitu. Nah, apalagi kalau nggak salah waktu pandemi itu kan banyak orang yang kemudian mendadak jualan online gitu ya. Dan saya pun menjadi salah satu konsumen kuliner online gitu. Nah jadi loh kenapa nggak dijual aja gitu ya? Kayaknya sekarang bisnis online pandemi ini namanya prospeknya bagus gitu. Jadi sebenarnya bermulanya itu karena iseng, bukan niat ingin cari keuntungan gitu ya. Ya karena iseng aja kok kayaknya enak, coba deh dijual gitu. Nah, dan alhamdulillahnya di hari pertama itu sudah langsung dapat testimoni bagus gitu. Nah, yang akhirnya berlanjut sampai sekarang. Ketika melihat taman, biasanya terdapat benda dalam bentuk patung, ornamen manusia atau hewan dan lainnya. Namun tahukah Anda apa nama dari istilah tersebut? Dalam dunia arsitektur, benda tersebut dinamakan sculpture. Apa dan bagaimana sculpture? Berikut penjelasan singkat Dr. Lisa Dwi Wulandari dari Departemen Arsitektur UB. Membahas tentang sculpture ya. Sculpture ini adalah atribut ruang pada tatanan ruang terbuka sebenarnya. Di mana sculpture ini bentuknya bisa beragam. Secara fisik bisa berupa benda, bisa berupa representasi dari manusia gitu ya. Yang jelas dia memiliki makna dan sebagai simbol bahwa keberadaannya itu harus punya arti. Itu arti dari sculpture. Untuk sculpture ini ya secara historis ini sebenarnya mengikuti dari historis keberadaan taman. Jadi kalau kita melihat taman yang notabene itu berkembang dari konsep luar negeri ya, dari Italia, Perancis dan sebagainya, itu selalu di dalamnya ada sculpture. Jadi kalau kita bicara taman itu ada atribut taman ya. Nah, atribut taman ini salah satunya adalah sculpture. Karena kalau kita melihat secara teoritik, sebenarnya pada taman itu terdiri dari elemen hardscape dan softscape. Nah, untuk softscape-nya ini bisa berupa air, vegetasi gitu ya. Tetapi untuk hardscape-nya itu salah satunya adalah sculpture. Yang lainnya bisa berupa jalan setapak, pot bunga, kemudian lampu taman dan sebagainya. Seperti itu. Penempatan sculpture dalam ruang publik seperti taman harus diperhatikan dengan seksama agar mampu menjadi pusat perhatian dari ruang publik tersebut. Menurut Ketua Departemen Arsitektur UB, Dr. Lisa Dwi Wulandari, fungsi dari sculpture adalah menjadi point of view dari ruang publik dan memberi arti bagi ruang publik. Fungsi dari sculpture ya, kalau fungsi dari sculpture ini intinya dia adalah focal point atau point of interest sebagai pusat pandangan, pusat view dari orang-orang yang berada pada lingkungan
ruang publik itu tadi, seperti taman, ya itu sculpture ini fungsinya dia adalah pusatnya, dia adalah klimaksnya gitu. Atau kalaupun sculpture ini tidak ditempatkan di ruang terbuka, dia berada di dalam ruangan pun dia itu memiliki keberadaan dan posisi yang menyita pandangan orang yang berada di tempat tersebut. Jadi sculpture itu seperti itu, dia point of interest, dia itu focal point dari lingkungan di sekitarnya. Bentuk dari sculpture dalam ruang publik dapat berupa patung orang, hewan, atau simbol tertentu yang memiliki makna. Dr. Lisa Dwi Wulandari menyebut di Kota Malang terdapat sculpture yang tepat seperti patung singa yang berada di depan stasiun yang menggambarkan semangat Arema. Sculpture ini memang adalah bentukan fisik, intinya pertama di situ. Bentukannya seperti apa, wujudnya seperti apa, itu bisa berupa patung tokoh bisa gitu ya, atau kemudian representasi dari makhluk hidup seperti bentuk simbol singa untuk Arema di Kota Malang itu juga bisa gitu ya. Kemudian yang lainnya. Jadi kalau kita melihat implementasinya di Kota Malang, misalkan ada patung Arema, patung 3 singa yang ada di depan stasiun, itu juga sculpture. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.